dari tadi itu layar aku gini terus. Ntar ya kak, mana sih kok nggak bisa kamera depan, mana ya kayak gini terus, putih Iya, dari tadi, iya, loading. jadi nggak Loading. tahu mau diapain. Mungkin jaringannya kurang stabil sih itu paling. Gak apa-apa. Ini aku record kok. Nanti Ya oke ngikutin ini kak. ya. Jadi masuk page-nya dulu, fanpage. Terus kan muncul kayak gini ya. Terus di kiri itu ada meta bisnis. Diklik meta bisnisnya. Ini. Aku contohin di Necospace aja. Ini kan belum setting. Bentar. Hmm, Kalau udah masuk meta bisnis itu nanti di bagian eh, yang all tools ya kak. di settingnya, bentar. Aku lupa namanya apa. Nah, Ini. Terus. Meta bisnis. Oke. Jadi ini kan masuk meta bisnis. Great. Terus kita pakai yang setting ini aja deh. Klik setting di sini, nanti dia akan muncul di sini pilihannya. Nah, ini kan ada pilihan people ya. People kamu add aja, add people. Di sini kasih emailku, terus ini kasih yang admin akses. Langsung di next aja nanti. Gitu. Terus oke. kalau udah, eh, nah kalau udah, misalnya aku udah muncul di sini kan. Terus emailku diklik, nanti dia kan muncul ini, muncul keterangan ini. Nah, kamu klik yang assign access, accept. Nah, di asset itu kamu ke add account. Ternyata ada yang masuk. Udah masuk belum ya, Mbak Siva? Halo Mbak Siva. Halo Mas Diki. Oke, masuk ya. Oke, ini lagi ini Mbak mau nyeting apa? Masukin aku jadi admin. Terus eh tadi add account ya Ingrid ya. Iya kak. Oke, di sini kan ada page, ada add account. Karena page-nya tadi udah, jadi add account aja. Terus di sini ada add account kalian, bisnis Pur and Bug. Diklik ini, terus ini diklik yang full control. Terus di save gitu aja. Itu nanti aku bisa akses add account kalian. Nah, ini juga berlaku untuk ini sih, untuk Semua eh, yang admin ya. aset yang lain. Jadi kayak Pixel itu kan sebenarnya eh, nggak sembarangan orang bisa ini ya. Walaupun dia admin, tapi kalau kita nggak ngasih aksesnya tuh dia nggak bisa. Jadi pixelnya juga misalnya dikasih akses ini. Nah, manage pixel. Berarti aku udah bisa akses pixelnya gitu. Tapi nanti aku minta tolong di ini aja, yang add account-nya aja. Oke Account kak. pilih kayak gini. Udah save gitu doang. Gitu. Oke. Oke. Kita langsung ini aja ya, Mbak. Coba-coba mulai dari awal aja ya. Iya boleh Kak. Hmm. Iya Mbak Mita. Kak Diki mau nanya Hmm. dong mumpung Hmm. tadi ngebahas soal pixel. Nah itu Iya. tadi tuh aku sempet coba dan dia tuh pop up kalau pixelnya tuh nggak ada. Berarti apakah aku juga harus ada akses ke situ atau gimana ya? Harus ada. Bentar, ini sekalian deh. Mumpung buka. Oke. Mumpung buka. Mana tadi? Hmm. Ecospace.
Ini sebenarnya kayak gini masuk masuk ke Meta Bisnis tuh kayaknya ada langsung linknya gitu, cuma aku nggak ngerti sebelah mana gitu loh. Jadi kadang aku dari awal gitu. Ntar dia Kak, masuk. sorry, udah masuk Jadi, belum ya invitation-nya? oke, bentar. Aku cek. Hmm, Nah, ini masuk. Udah masuk, Kak. Masuk aman. Bentar. Kok Kak Diki bisa masuk, sedangkan yang lain nggak ada, masih kayak invitation send. Oh, itu berarti belum di-accept, Grid. Oke. Dia ini berarti ya udah konfirmasi di email belum? Kurang tahu, Kak. Soalnya di aku tampilannya masih kayak gini semua, invitation send. Ya, berarti dia belum konfirmasi kayak ini, kayak aku ini yang barusan konfirmasi ini. Oh, oke, Kak. Gitu. Jadi dia harus konfirmasi di email. Nah, kalau emailnya nggak ada di inbox, ini sering banget masuknya ke spam. Nanti dia cek di spam. Yang Keywordnya belum apa ya, Kak? apa? Kalau cek di spam, keywordnya apa ya? Keywordnya ini Facebook biasanya. Udah Facebook ini doang. Nanti baru di ininya has invite you. Nih, versi sini sih. Karena itu. Cari aja Facebook gitu. Tuh. Ini dah. Oke, dah masuk. Oke, punya Mbak Meta tadi. Space. Oke, dah aku add, Mbak. Terima kasih. Iya. Oke, kita run through ya dari awal. Siap. Pakai Necospace aja. Kalau sheet kemarin udah clear ya teman-teman ya? Nggak ada masalah kan? Oh, yang URL bikinnya gimana sih, Mas Diki? UTM ya? UTM atau URL biasa, Iya Mbak? kan? Mas Kalau Diki? Hah? Ya? Halo? Halo? Sinyalnya kayaknya Mbak Nisa, karena lagi di Bisa jalan. hilang ya? Heeh. Sinyalnya. Nanti kalau URL nanti kita juga ini sih belajar. Jadi ini apa nih ya? Kamu mau nanya lagi, Kak? Boleh. Assign pixel itu harus ke orang yang udah masuk jadi adminnya ya? Yang bisa nge-send Uh, atau gimana, Mbak? Soalnya kan tadi nge-invite Kak Diki nih jadi admin. Terus misalnya aku mau nge-assign pixel ke Kak Diki itu harus udah jadi admin dulu atau Iya. invitation masih send bisa jadi assign pixel? Jadi admin bisa, udah bisa langsung. Aku udah bisa atur sendiri juga. Oh, Gitu. gitu. Pokoknya kalau di people tadi dia role-nya admin, berarti dia full access. Dia bisa send orang lain, bisa nge-remove orang lain gitu. Jadi ada lagi kita bisa pakai yang namanya tadi kayak employee gitu loh. Employee kan bisa dipilih-pilih ya, dia cuma bisa akses apa atau dia cuma bisa lihat hasil gitu doang, bisa. Oke, Kak. Oke, bentar. Oke, jadi ini mungkin akan beda ya.
kita mulai dari audience dulu ya kayak kemarin. Jadi audience itu kita kalau buat audience klik yang ini, klik tanda 3 menu ini, terus pilih yang audience. Ini yang bisa dibuat di sini itu audiensnya adalah yang custom audience sama yang apa namanya lookalike gitu. Kalau core nanti di campaign. Nah, kita belajar dulu yang custom audience. Custom audience itu berarti kita menerapin untuk apa namanya bikin source-nya itu bisa dari source yang kita punya itu atau tujuannya adalah re-engagement atau remarketing. Nah, source-nya itu bisa dari website, apps activity, katalog, customer list, offline activity. Nah, customer list sama offline activity itu biasanya kita upload. Kita punya data customer secara offline, terus kita masukin ke Excel. Di sini nanti ada formatnya, bisa di-download, kita upload gitu. Terus selain itu ada source yang dari Facebook gitu. Bisa dari video, lead form, instant experience, shopping, terus dari Instagram akun juga bisa, event bisa, atau dari Facebook page bisa, on Facebook listing juga bisa. Tuh. Nah, kita kalau yang di ini kan pakainya website ya. Jadi kita pilih website. Terus nah di sini ada beberapa pilihan ini dipilihnya yang any. Kalau all dia biasanya size-nya kecil. Terus source-nya ini adalah source yang diambil dari pixel. Jadi kalau kalian nggak punya pixel maka source-nya yang website ini dia nggak akan connect gitu. Nah karena ini udah ada dikoneksi sama pixel, berarti dia udah ada connect ke websitenya. Nah event ini adalah pilihan untuk teman-teman mau ngambil visitor dari mana nih atau page view dari mana gitu. Ini bisa dispesifikin lagi, misalnya teman-teman cuma mau ambil untuk yang khusus audiens yang udah visit ke halaman home gitu bisa atau ke halaman kontak bisa. Jadi bisa dispesifikin lagi. Nah, kalau pengen teman-teman seluruh halaman website, tinggal yang all website. Kalau pengen spesifik, tinggal pilih yang people visit specific web. Nanti dia ada URL-nya. Nah, di sini ada URL-nya. Tinggal teman-teman masukin URL-nya. Itu. Dan dia harus connect sama pixel ya. Nah, untuk retention ini berarti dia ngambil data yang dimaksud misalnya retention 30 hari, berarti dia ngambil data visitor itu 30 hari yang lalu gitu. Dan ini bisa sampai 180 hari. Nah, ini ada include more atau ada exclude people. Kalau include berarti teman-teman bisa nambahin lagi. Misalnya ini website visitor terus tambahin lagi uh, visitor yang mana gitu. Biasanya gini sih. Kebanyakan orang pakai yang specific page, dia cuma misalnya ngambil 2 halaman doang. Jadi dia pengen ngambil home di specific page-nya, masuk di sini home, terus dia tambahin lagi misalnya dia pengen ngambil yang kontak gitu. Jadi dia tambah include more, tambah yang spesifik website page, kontak gitu biasanya. Exclude ada pengecualian, misalnya dia yang di sini kan website visitor, tapi kita mengecualikan orang-orang yang dia visit ke home, makanya dia diklik exclude, masukin URL-nya apa home atau apa gitu. Itu misalnya ini aku tulis tes gitu aja biar nggak ini. Ya. Jadi nanti dimasukin namanya kayak ini, kayak yang ada di format assignment. Terus tinggal di-create. Nah, ini dah ada tanda kayak gini, tanda hijau gini berarti dia udah berhasil nge-create. Nah, ini. Itu. Ini yang apa? Custom audience. Terus kalau yang lookalike, ya
Ada ini. Grid, Aku gimana mau Grid? nanya Kak, Hmm? kan udah tadi nyoba tuh baru aja karena Hmm? sinyalnya agak lama. Hmm? Terus tadi kan udah muncul warna hijau itu. Hmm? Ini sambil ngerjain juga terus aku ngekliknya dan tapi tidak muncul yang kayak tadi Kak Diki ada banyak list itu. Itu kenapa ya? Mana ya? Bentar Karena ya. sinyal aku kah? Ini Ya itu di udah. Terus sampai create itu kan udah. Grid udah. Bentar. Terus udah checklist kan. Terus habis sudah checklist gak muncul. Gini. Terus dan kan ya. Hmm. Tapi dia Terus ndak muncul. dan nanti dia muncul Oh, sini. apa salah? Kalau nggak di refresh saja. Biasanya mungkin itu ini jaringannya gitu. Oke Kak, aku coba refresh dulu. Hmm. Kasih. Oke. Oke, ya Mbak. Itu Kak Diki aku lihat yang Nisa di situ pixel not installed. Kenapa Mbak? Sorry. Itu yang Nisa, ya Oh, aku ini. lihat. Ini itu pixel not installed, apakah sama kayak aku atau gimana itu? Iya, kayaknya ini belum Mbak Nisa belum di ini. Mumpung kelihatan. Yang Iya. mana Mas? Yang mana? Oh iya. Pixelnya dirimu. Iya, aku belum deh kayaknya. Ini mau dikonekin sama Kak Diki ya. Ntar aku sekalian konekin ya, biar nggak lupa. Nanti langsung ngomong aja ya. Ini soalnya beda tab. Jadi kalau angkat tangan gitu nggak kelihatan. Oke, siap. Bentar. Aku setting sekalian deh. Hai Putri. Hai Mbak. Halo Putri. Halo. Maaf Mas telat. Nggak apa-apa. Ini aku record juga kok. Nanti aku share ke teman-teman. Oke Mas. Ini biasanya technical kayak gini nih banyak yang nggak tahu nih karena kan nggak diajarin ya di kelas ya. Iya. Nanti teman-teman otak-atik aja sendiri. Tapi nanti kalau taktiknya bareng-bareng muncul itu Kak, trik-triknya lagi. Oh iya. Nah, tadi aku juga baru pernah ditelepon Kak Siva. Makanya aku juga nggak tahu. Ini juga ngeri-ngeri sedap Kak. Tapi udah hilang kan? Udah hilang. Oke. Biasanya sih enggak sih ya. Nggak tahu ya. Semoga aman sih Kak, soalnya waktunya mepet banget. Oke. Bentar. Kita lanjut ya. Jadi Ingrid udah bisa Ingrid? Baru muncul. Warnanya baru putih. Sama kayak ada kotak-kotak yang kayak bagian yang ada chartnya baru gitu-gitu doang Kak. Ntar ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba ya. Terus Aku jadinya. kenapa Mbak? Udah aman kok. Udah aku invite lagi. Oh udah. Terus aku mesti perbaruin atau gimana? Nggak usah. Bentar Mbak. Ini muncul nggak ya? Kalau di sini nggak muncul nanti perbaruin aja Mbak. Oh iya nggak muncul. Not install. Nanti diperbaruin aja. Kayak buat baru lagi gitu ya? Yang ini dihapus aja nanti. Oke. Terus lu collect belum ya tadi ya? Kak, mau nanya lagi. Ya. Sama kayak kasusnya Kak Putri tadi kan ya, yang pixel nggak bisa ke add. Ini kalau mau melimpahkan yang assign aset pixel itu kok nggak bisa ya? Oke. Bentar. Oh Ingrid tuh ini Ingrid. Employee Ingrid. Oh harus diubah settingannya ya? Harus admin. Edit role ya? Oke. Ya, nanti ini udah aku edit. Nanti coba ya praktekin ya. Oke Kak. Makasih. Oke.
Ini ada Dava ya masuk. Halo Dava. Nah, Hai Dav. ini udah aku manage ya, Grit. Nanti coba diotak-atik ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, lanjut yang lookalike ya. Yang lookalike Yes. itu sama bikinnya dari sini lookalike audience, terus ini pilih source-nya. Source-nya tadi tadi kan kita udah bikin core audience yang ini ya. Dan lookalike-nya kalau nggak salah dia misalnya lookalike 3% dari LP visitor 30 hari yang lalu gitu. Berarti misalnya ini kan yang aku tes ini 30 hari yang lalu lah gitu. Berarti tinggal klik lookalike, aku cari source-nya itu dari sini biasanya order source. Oh enggak ini. Tes. Nih, diklik untuk source-nya tadi. Jadi source-nya itu dari custom audience yang tadi. Terus ini lokasinya diganti Indonesia. Terus ini number lookalike-nya tuh satu ya. Terus persenannya itu biasanya 1-3%. Semakin kecil dia akan semakin bagus. Itu. Di sini kan ada estimate reach people-nya. Dia semakin besar persenannya akan semakin besar estimate-nya. Cuma semakin besar persenannya berarti dia akan semakin beda dengan audiens yang kita bentuk di custom audience tadi. Jadi ini tujuannya kan lookalike itu ada memperluas audiens yang mirip dengan custom audience yang kita bentuk gitu. Nah, kalau udah misalnya 3%, set aja 3% terus di-create audience. Nah, ini dah. Dia akan muncul coba kayak gini. Kalau teman-teman ini mau di-rename aja. Gitu. Nah, itu untuk yang audience. Udah lihat aja deh. Oke, sekarang kita yang bikin ads-nya. Bikin ads itu, bikin campaign itu mulainya dari sini. Masuk Ads Manager, terus klik. Nah, ini Necospace kan tampilan yang terbaru ya. Kalau yang lama kayak yang aku ajarin di TL Simulation itu. Nah, kalau yang tampilan terbaru ini objektifnya ringkas gitu. Jadi kayak misalnya brand awareness sebenarnya itu masih bisa di breakdown. Jadi ini ada di sini ini kan ada tulisan good for reach, brand awareness dan video views. Nah, nanti kita bisa ambil maunya yang mana gitu. Misalnya kita mau traffic deh. Traffic nanti aku bakalan untuk source-nya ke landing page view atau ke link click biasanya. Terus ini habis kita pilih objektifnya, kita continue. Nah, nanti di sini namain ya sesuai dengan yang segmen formatnya. Terus ini nggak usah diisi, ini karena ada declare kayak gitu tuh nggak perlu. Terus di sini di campaign detail ini kan ada buying type itu action bener, terus objektifnya kita cek lagi bener traffic, terus campaign spending limit biasanya aku nggak pernah isi. Kalau mau A/B testing tinggal ini diklik gitu, terus nanti ada rules-nya sendiri untuk A/B testing. Jadi kalau teman-teman nggak perlu A/B testing, jadi nggak perlu.
Terus campaign budget optimization itu ada 2. Jadi yang dimaksud ini kalau kita pakai ini yang kemarin diajarin Kak Ayu, berarti kita setup budgetnya itu berdasarkan campaign. Biasanya kan ada beberapa advertiser ya, dia satu campaign itu punya beberapa ad set. Nah, kalau kita mainnya di sini, misalnya budgetnya nih 200.000, berarti dia akan membagi 200.000 ini ke beberapa ad set, itu secara otomatis berdasarkan performance dari Facebook. Jadi kalau Facebook lihat ad set ini performance-nya bagus, berarti dia akan ngarahin budgetnya lebih besar ke situ, gitu. Jadi budget ini ada di level campaign dan ada di level ad set juga. Ini kalau di level campaign kayak gini sama tampilannya, dan ini budget harian ya. Nah ini ada juga budget lifetime budget gitu. Tapi aku biasanya pakai daily budget gitu. Hariannya berapa gitu. Terus campaign bid strateginya tetap highest volume aja. Aku biasanya pakai ini, jarang. Bid cap juga bisa di sini. Cost per result goal juga bisa. Misalnya udah ditentuin. Misalnya maksimal cost-nya 200 per klik, itu bisa ketik aja di sini nanti diklik terus ini campaign-nya berapa gitu. Tapi aku biasanya pakai highest volume. Gitu. Oke. Kalau ini udah di set semua, terus next. Nah, next ini dia akan pindah ke ad set. Ad set sama, kasih nama ad setnya apa. Di sini akan diarahin lagi. Karena kita tadi pilihnya objektifnya traffic ya. Jadi dia nanya, Facebook akan nanya conversion-nya itu mau di mana gitu. Nah, karena kita punya website, jadi kita pilih website. Nanti kita arahkan traffic-nya itu ke website. Kalau misalnya kita klik add, berarti arahnya traffic-nya ke add. Kalau ke WhatsApp ya berarti arah traffic-nya ke WhatsApp. Nah, ini untuk dynamic kreatif, tapi jarang aku pakai juga. Tergantung di situ dalam campaign. Nah, untuk tadi kan dari objektif tadi kan traffic ya, objektifnya traffic, kita tuh kalau yang baru kita breakdown di sini. Optimization and delivery ini kita bisa pilih lagi resultnya itu pengen diklik atau landing page view atau impression atau daily unique reach. Biasanya kalau traffic aku pakainya link click atau bisa misalnya karena ini landing page berarti kita bisa menggunakan landing page view juga. Tapi pada umumnya resultnya goals-nya itu link click gitu. Nah, ini nggak perlu diisi. Terus, nah tadi kan aku ngomong ada budget setup budget itu di level campaign dan level ad set. Nah ini bagian yang level ad set gitu. Kalau misalnya tadi teman-teman udah setup di level campaign, di setup di situ berarti ini nggak akan muncul. Tapi karena aku tadi offin, terus aku mau setup di level ad set, berarti ini akan muncul di sini. Gitu. Ini sama budgetingnya sama daily dan lifetime. Dan ini budget harian. Start date-nya kalau pengen langsung nanti publish langsung pengen dipublish langsung maksudnya, pengen dipublish langsung nggak usah disetting. Tapi kalau pengen dipublish misalnya dijadwalin untuk publish besok, tinggal disetting aja tanggalnya berapa gitu, jamnya berapa. Ini nggak usah diisi end date, kita biasanya nge-end-nya ini manual. Nah di audience itu dia di sini ada create audience new dan ada use save audience. Nah untuk core audience berarti kita pakainya create audience new, ya kan? Terus di sini kita edit, kita pilih lokasinya, misalnya lokasinya Jakarta. Ini Jakarta. Nah, kita klik dah gitu. Terus kalau core audience ini ya minimal 21 sampai 65.
Tuh, di bawah 21 dia nggak bisa, kita nggak bisa pakai detail targetingnya gitu. Nah, detail targeting kita edit ini dan kita bisa nentuin misalnya action movie kayak kemarin, film, terus misalnya Hollywood film. Nah, di sini nih Facebook punya database untuk interest-interest macam-macam. Jadi teman-teman coba cari aja misalnya ini kan hewan ya. Jadi dia misalnya pet gitu, pet food, pet shop, eh, pet store, pet adoption. Nah, nanti sesuaiin aja. Misalnya Pur and Bak itu catering. Catering ada. Jadi nggak semua ada sih. Nanti mungkin bisa pakai pet food atau yang kira-kira mendekati lah gitu. Nah, misalnya ini udah masukin interest dan sebagainya ya kan. Udah terus ini language-nya all aja. Connection all people. Udah. Target audience yang seperti ini tuh yang dinamakan core audience. Jadi core audience itu bisa dibentuknya itu dari pada saat kita bikin campaign. Jadi nggak bisa kita bentuknya dari audience yang ini. Jadi core audience itu bisanya pada saat kita bikin campaign. Gitu. Ini yang core audience ya. Berarti core audience itu targetnya itu yang ditambahkan dengan detail targeting gitu. Kalau tanpa detail targeting, gini kosongan gini, cuma yang diisi atasnya ini lokasi, age sama gender, berarti dia namanya broad audience. Gitu. Nah, kalau kita pakai audience yang tadi udah kita save, custom audience dan lookalike, teman-teman carinya di sini, use save audience. Ketik aja tadi teman-teman save-nya apa itu. Misalnya ini kan Dewa udah save ya, Dewa core audience, nah, itu. Berarti teman-teman tinggal klik aja di sini, klik gitu. Lookalike ada nggak yang lookalike? Pokoknya nanti teman-teman bisa pakai use save audience yang di sini. Misalnya Dewa core audience. Nah, ini akan langsung otomatis save untuk audience yang tadi kita save gitu. Nah, tadi kalau kita misalnya bikin detail targeting, nah, misalnya kita udah isi semua, terus kita pengen save ini juga bisa. Begitu kelar isi, terus kita pilih save audience ini. Gitu. Itu nanti akan save untuk audience yang ada di sini. Jadi ingat ya teman-teman kalau lookalike sama custom audience ngambil datanya dari sini, ngambil audiensnya dari sini. Setelah di save dari sini, ambilnya dari sini. Terus next. Nah, placement. Placement tadi yang tanya siapa ya? Ingrid ya? Iya bener Kak. Jadi kalau placement itu, ini kan ada otomatis sama manual. Otomatis itu berarti dia Tapi semua. tadi Kak, ya aku nggak ada bisa milih manual tuh kenapa ya? Diklik itu nggak bisa? Nggak bisa. Oh, mungkin karena tadi employee kan masih employee. Oh, Bukan nah admin. itu. Coba nanti dicoba lagi ya. Tapi udah nyoba add pixel tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nggak tahu kenapa, sedih. Oke, nanti aku coba cek lagi ini Oke Kak. settingannya. Nah, kalau placement, kalau teman-teman pengen manual, tinggal diklik sini aja. Di sini ada pilihan Facebook, Audience Network, Instagram, dan Messenger gitu. Kalau pengen, biasanya sih rata-rata kita pakainya Facebook sama Instagram. Dan misalnya Facebook kita juga bisa breakdown lagi di sini. Apa yang mau kita pakai gitu. Bisa ditik dan untik lagi. Misalnya Facebook feed doang gitu, ya udah yang lainnya diantik gitu. Instagram feed doang gitu. Yang lainnya diantik gitu. Macam-macam di sini. Di sini banyak, nggak cuma di feed, di artikel juga ada, di website juga ada, search juga ada. Tapi kan rata-rata normalnya kita pasang ads di Facebook Story, Instagram Story, Facebook
feed dan Instagram feed itu doang biasanya, sama Reels sekarang. Tapi Kak, mau nanya lagi. Hmm. Kan kalau misalnya Reels itu kan dia vertikal, kalau yang lain kan dia horizontal. Mm-mm. Berarti boleh foto yang berbeda. Nah, nanti di selanjutnya ini ada settingannya. Oke, ini kalau udah dipilih placementnya apa, nanti langsung next. Pilih otomatis saja. Saranku mungkin kalau di awal, aku biasanya pakai otomatis sih. Untuk benar-benar yang campaign awal, bisnis awal tanpa ada benchmark ya. Aku selalu pakai yang otomatis. Itu. Baru nanti kita lihat dari hasilnya kita data, oh ternyata banyakannya di sini nih, banyakannya di Facebook atau banyakannya di Instagram. Jadi baru kita maksimalnya nanti campaign ke depannya kita pakai manual placement, setup berdasarkan result yang banyak. Oke, tadi habis itu di next ya. Di next kita ke level ads atau kita akan setting untuk konten. Biasa namanya ganti sesuai format. Terus ini dipastiin ya teman-teman, ini kadang settingannya ini nggak semuanya ini sih. Nah ini aku pakai Necospace, terus Instagramnya juga Necospace. Pastiin ini benar. Terus di sini ad itu ada beberapa pilihan. Create ad itu berarti kita upload gambar secara manual ya. Kalau yang use existing post itu berarti dia ngambil dari postingan yang udah diposting tuh dari Facebook, dari Instagram bisa. Nah, gitu. Kalau create ad, kita uploadnya dari sini teman. Ke bawah harus ada media. Nah, kita tinggal add image atau add video gitu. Kita tinggal klik. Kalau ngambil dari komputer, ngambilnya dari sini. Kalau biasanya udah muncul beberapa kalau yang udah di ini. Nah, tinggal diklik Instagramnya. Nah, ini aku contohin. Untuk yang manual itu kita bisa setting sih. Di sini. Nah, ini kan ukurannya itu kan akan berbeda-beda ya yang tadi Ingrid tanyakan. Ini ada feed, ada story, sama Reels itu kan ukurannya beda ya. Kalau Reels itu rekomendasinya adalah ukurannya 9x16. Kalau feed itu biasanya ukurannya 1x1 gitu. Terus ini ada right column, terus search result, start article. Itu ukurannya nih 1,91x1 rekomendasinya. Nah, ini bisa kita punya 3 ukuran, kita bisa ganti gitu. Misalnya yang ini ukurannya kita ganti, ya udah kita tinggal klik yang ini, replace, terus kita cari lagi tadi gambar yang sesuai ukurannya. Misalnya ukurannya ini, klik, tinggal next gitu. Ini juga bisa diganti, misalnya kita cari ukuran yang 9x6, replace, di-upload, cari di ini, kayak ini misalnya. Nah, harusnya bisa. Nah, gini kan, bisa diganti. Ini kan berbeda ya. Jadi, dalam satu ads itu kita bisa harus mempersiapkan minimal itu 2 ukuran. 1x1 dan 9x16 karena placementnya biasanya di 2 tempat ini. Ini jarang sih, tapi kalau teman-teman mau pakai juga harus nyiapin ukuran ini karena kalau dengan ukuran yang misalnya 1x1 dia akan ke-crop kan di sini. Gitu. Kalau udah tinggal di next. Apa deh? Udah capek bikin ads tapi nggak ke-save semua. Kenapa yang gitu? Kok bisa? Ingetnya keluar. Iya. Kayaknya dia ini ya, error ya. Kayaknya gitu kali, Kak Diki. Kayaknya jadi nanya sih kalau dia. Nggak apa-apa. Mas Diki, sorry, aku mau tanya. Jadi, mungkin Putri kelewatan ya di awal. Itu Facebook Pixel itu kan nggak ke detect, itu kan apa ya? Apa Putri? Facebook detect. Facebook apa? Sorry. Agak Facebook putus. Pixel. Oke, nanti aku cek ya. Biasanya tadi belum di set jadi admin. Oh, oke. Gitu. Oke. Oke, lanjut ini dulu ya.
Ini udah tadi ukurannya, terus di down dan dah. Di sini akan muncul semuanya ya. Nah, di sini teman-teman bisa preview di bentuk di feeds-nya seperti apa, bentuk di story reels-nya seperti apa, di stream-nya seperti apa gitu. Advanced view juga bisa di sini. Oke, gitu. Pastiin benar-benar sesuai ya. Terus di sini juga bisa ada beberapa pilihan sih. Misalnya dia mau carousel juga bisa. Di sini tinggal klik aja carousel. Jadi pada saat upload gambarnya nih ada beberapa kita harus upload gitu. Terus kalau ini ya, kalau misalnya kita pakai create app, berarti kita harus ngisi primary text-nya secara manual. Di sini kita isi secara manual primary text-nya itu yang atas. Nah, yang atas ini posisinya. Tuh. Kalau headline tuh di bawah di sini nih. Nah, headline akan munculnya kayak gini. Gitu. Description biasanya optional sih, jarang ada yang pakai. Terus, ini yang call to action-nya. Teman-teman bisa pilih call to action-nya mau apa aja. Itu learn now, booking. Kalau besok kita jalanin campaign, bisa ke sign up gitu. Atau ke kontak us juga bisa gitu. Kita pilih aja misalnya learn more gitu. Nah, nanti ke bawah lagi itu ada destinasinya. Destination untuk linknya ya. Jadi kalau kita pencet learn more ini kemana arahnya? Nah, arahnya itu kita arahin tadi kan kita maunya trafficnya ke website ya. Jadi kita pilih website, klik website, kita masukin di sini untuk URL websitenya gitu. Terus di URL website itu kita kan pengennya pasang UTM juga ya. Yang tadi Mbak Nisa tanya, URL untuk UTM-nya itu kliknya di sini, build URL parameter atau di sini juga ada. Nah, di bawah ini juga ada. Itu. Nah, tinggal dimasukin. Ini kan websitenya masih website biasa ya URL-nya, Necospace website gitu. Nah, kita pasang URL misalnya. Nah, ngikutin aja teman-teman ngikutin URL-nya di sini. Misalnya campaign source-nya itu ya berarti dari set source name misalnya. Campaign medium-nya itu biasanya kita pakai ad set name. Terus untuk campaign name-nya, ini biasanya aku pakai campaign name. Campaign kontennya berarti dia pakai ads name atau konten name yang ads ini. Gitu. Dah, kita tinggal apply aja di sini. Nah, URL-nya akan berubahkan di sini. URL-nya berarti dia udah terpasang UTM. Gitu. Otomatis kalau di Facebook ada jadi nggak perlu buka UTM generator atau sebagainya gitu. Gitu sih. Udah ini doang, ini nggak perlu diisi. Terus di publish gitu. Nah, kalau yang existing post tinggal di use existing. Terus kita select post. Nah, kita mau ambilnya dari Facebook atau Instagram nih. Kalau misalnya Instagram, tinggal klik Instagram. Klik konten mana yang mau diupload. Terus diklik continue. Udah kayak gini. Terus tinggal di-publish gitu. Tapi nanti teman-teman untuk tugasnya jangan di-publish di sini. Diklik yang close ini. Terus publish draft item. Jadi
jangan di-close tapi publish draft item. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat. Kalau di-close dia jadinya draft doang. Kita nggak bisa lihat punya teman-teman yang lain. Tapi kalau yang di-publish draft, kita bisa semua admin bisa lihat gitu. Jadi kita publish draft. Mas, tapi kalau misalkan di publish draft item tuh dia muncul ini pembayaran. Nah, ini Necospace belum set up untuk pembayaran ya? Kayak kemarin udah sih seingatku. Coba ntar aku cek ya. Tapi seingatku sih sudah. Nanti di set up aja ya. Pembayarannya pakai apa gitu. Oke. Udah, nanti kalau biasanya udah publish draft item udah langsung muncul campaign-nya di sini. Sini close ya. Nah, ini muncul sini. Dan ini campaign-nya kalau misalnya di publish draft item, aku yang bikin campaign. Nanti Putri bisa lihat. Gitu. Kalau di close doang, aku bikin campaign, Putri nggak bisa lihat. Kayak gini nih Putri nggak bisa lihat. Oke. Berarti ini terlihat oleh semua admin ya. Misalkan nanti let's say punya timnya itu untuk social media ads ada 3 orang. Ya. Ketiganya admin, berarti mereka bisa saling lihat biar masing-masing punya fokus masing-masing gitu. Yang satu apa gitu ya berarti. Bener. Jadi kayak kalau misalnya yang bikin Putri itu kan, tapi kan yang untuk handle FB Ads misalnya ternyata ada 3 orang gitu. Jadi yang lainnya itu juga bisa akses, bisa ngedit, bisa nge-review gitu. Oke. Oke, itu dari bikin ininya sih, bikin campaign-nya. Ini udah jadi campaign-nya. Nanti kalau bikin videonya tinggal teman-teman klik aja ini. Ini ditik ya, ditik terus untuk masuk ke tadi itu diedit aja. Diedit ini. Nah, nanti bikin videonya dijelaskan. Campaign name-nya apa, terus campaign detailnya ini, campaign objektifnya apa, dijelasin, terus kenapa pakai ini gitu. Itu dijelasin di slide. Itu. Terus misalnya teman-teman pakai campaign budget optimization gitu. Kasih alasan juga kenapa pilih yang ini bukan di level ad set gitu. Terus misalnya ternyata teman-teman pilihnya di level ad set, kenapa pakai budget yang di level ad set gitu. Dijelasin juga. Itu sih. Ini udah clear sih. Maksudnya udah udah kelar bikin campaign. Campaign itu cuma kayak gitu. Nah, ini dashboard-nya ini baru isinya macam-macam. Jadi ada result, ada reach, ada impression. Ini pasti sih ada result, reach, impression, cost per result, amount spend-nya, terus tanggal-tanggal, nanti ada budgetnya di sini berapa, delivery-nya di sini. Ini kan in draft, nanti ada kalau dia udah running berarti aktif, atau dia barusan disubmit dia in review karena masih review dari Facebook. Ada juga pas begitu selesai review dia aktif tapi dia masih learning, di sini ada tulisannya learning. Learning itu berarti maksudnya learning phase. Itu learning phase itu dia aku lupa angkanya, kalau nggak salah tuh pokoknya kalau aku sih 50 resultnya melebihi angka 50 berarti learning-nya udah lewat gitu. Dia akan jadi aktif. Dan ini bisa diganti-ganti matriksnya. Nah, ini bisa di breakdown. Bisa ditambahin juga. Nih, custom, misalnya custom. Di custom ini bisa ditambahin pengen matriks apa nih? Tadi misalnya frekuensi kan belum ada, kita klik aja frekuensi misalnya gitu. Tinggal di apply di sini. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Akan muncul muncul di sini. Ini juga bisa diubah-ubah. Gitu. Itu sih untuk bikin campaign-nya. Ada yang masih bingung? Mas Diki, berarti aku tadi kemarin nggak bisa gara-gara belum jadi admin FB Pixelnya ya? Mungkin itu.
Nanti coba dicek lagi, Mbak. Karena aku udah invite kan. Oke deh, nanti aku coba Mas Diki. Oke. Itu sih paling itu udah kelar untuk campaign-nya sih gitu. Ada yang mau ditanyain? So far kalau aku enggak sih, lebih mau nyoba karena kan kalau kemarin saat belajar tampilannya beda. Nah sekarang kan dijelasin sama Kak Diki tampilannya udah tampilan yang kita nih. Iya. Jadi agak sedikit tergambar gitu. Mhm. Tinggal aku coba deh after this untuk si campaign-nya. Gitu, oke. Mungkin Mbak Siva kan tampilannya nggak kayak gini ya, Mbak? Iya. Bentar. Ini aku buka yang tampilanku yang normal ya. Kan nggak kayak gini ya? Iya, nggak kayak gitu. Masih yang kayak yang lama. Ini aku buka yang tampilan normal deh. Tampilan normal. Tampilan lama. Oke, kalau tampilan lama kan kayak gini ya. Nah, Iya, betul Kak. sama aja sih. Ini kan objektif campaign-nya ya. Kalau tampilan baru tadi itu bedanya cuma diringkas saja gitu. Kalau ini udah otomatis gitu, misalnya brand awareness, berarti nanti kalau tadi kan misalnya kita traffic ya, traffic kita bisa pilih untuk link klik atau apa gitu. Iya. Kalau di sini biasanya udah otomatis sih, misalnya brand, coba kita traffic ya. Ini sama, ada brand awareness, ada consideration, ada conversion. Tuh, misalnya traffic, dia muncul nggak? Aku lupa. Oh iya, sama sih. Cuma bedanya di sini aja. Bedanya di tampilan awal ya Kak. Oke. Nah, di sini aja. Ini udah tinggal sama sih, tinggal klik aja yang mana. Kayak tadi kok. Nah, gitu aja sih. Gitu. Oke, siap. Terus apa lagi ya? Udah, itu aja sih, teman-teman. Nanti ya Mbak Siva, ini masih ada beberapa di Purwenbak masih belum di sip ya? Iya Kak. Nanti bisa di sip nih. Oh. Karena kan bikin campaign-nya dan dia harus ini ya, harus pakai pixel dan sebagainya. Jadi ini harus ini dulu. Diterima dulu invitation-nya. Bisa dicek di email. Ini aku resend semua deh. Iya, coba aku cek di email ya Kak ya. Ini aku resend semua. Ini baru ada Ingrid sih tadi yang udah ini. Tadi Kak Ingrid kenapa ya masalahnya ya? Aku bingung tadi. Dia nggak campaign-nya tuh nggak ke-save gitu loh. Kayaknya jaringannya dia mungkin tadi kan dia ngeliatin kan loading putih terus. Kayaknya dia jaringannya deh. Tapi kok ini belum ada ya Kak ya di email aku. Coba kecek di spam. Spam ya. Putri ini ya. Apa namanya? Pixel ya Putri? Iya Mas. Bentar. Udah nih, udah aku add pixelnya. Thank you Mas. Bisa pixel udah Dewo. Gak ada juga Kak. Gimana ya? Di Apanya? spam. Di spam gak ada. Oh, itu Facebooknya ya? Emailnya ya Kak ya? Email aku. Nah, email itu email yang beda email ternyata. Gimana ya? Ini emailnya ini harus yang email ini connect sama Facebook. Apa email Facebook? Wah, itu email lama. Gimana ya Kak ya jadinya? Email Facebooknya Itu ada? masih ya. Hah? Email Facebooknya.
Nggak ada, udah kayak udah lama banget itu, Kak. Oh, Mhm. diganti aja. Berarti di personal akunnya diganti. Oh, di Facebook pribadinya ya, Kak, ya? Coba diganti dulu aja. Coba diganti, oke deh. Nanti aku setting dulu. Oke, gitu. Gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Kak Diki berarti mau make sure aja, siapa tahu miss aku. Ya. Berarti secara assignment ini tuh kan satu kita bikin Loom yang video ya. Satu lagi kita bikin presentasi slide di G Drive-nya kita yang nanti di-share ke TL itu ya Ya, maksudnya? betul. Ya. Sama ini ya, jangan lupa isi form submission ya kalau pas ngumpulin. Yes. Karena di situ ini nge-recordnya di situ. Nge-record apa untuk assignment-nya udah dikumpul atau belum. Oke. Kalau udah clear itu aja sih. Nanti kalau bingung bisa tanya lagi. Siap. Nanti langsung boleh di-share recordingnya ya. Oh ya, ini aku share deh. Tapi nanti beda folder ya. Ini aku pakai email kantor, nanti ini deh. Aku bedain folder gitu. Karena waktu terbatas. Iya, betul. Oke, dah gitu aja tuh sih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Diki. Sama-sama. Terima kasih Kak Diki. Ya, sama-sama. Makasih Mas. Yuk.